Bab 1228, taklukkan semuanya. Sander Ye tidak peduli pada Lingya Pan karena dia percaya pada saudara perempuannya. Di kejauhan, Angel Ye melihat Lingya Pan mengendalikan harta karun untuk membunuh. Jadi dia mengangkat tangannya dan menembaknya. Bang! Cahaya redup itu hancur seketika. Dan roda bundar itu langsung tertiup angin. Angel Ye perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lingya Pan. Dia menatap mantan sahabatnya itu tanpa ada sedikit pun gejolak di matanya. Sejak dia memilih Aula Tao penciptaan, mereka bukan lagi sahabat. Angel Ye menoleh dan menatap Zala di belakangnya. Apakah kamu sudah cukup menghisap? Zala menggelengkan kepalanya berulang kali. Belum. Angel Ye tiba-tiba terdiam. Pada saat ini, setelah menyerap garis keturunan iblis gila Angel Ye, aura Zala menjadi sangat tidak normal. Itu adalah aura yang sangat jahat. Dan tingkat kejahatannya bahkan lebih besar dari garis keturunan iblis gila Angel Ye. Pada saat yang sama, matanya berubah menjadi lautan darah. Ini makin menjadi tidak normal. Pada saat ini, pelayan Dewa Yu yang dibekukan di tempat oleh pedang Sander Ye tiba-tiba bertanya. Pedang macam apa ini? Sander Ye menatap pelayan Dewa Yu yang hendak berbicara. Tetapi Sander Ye punya ide. Bang! Hanya dalam sekejap, jiwa dewa penjaga terserap seluruhnya. Tetapi, Sander Ye mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia langsung mengayunkan pedangnya untuk membunuh pelayan Dewa Pei yang tidak jauh darinya. Dia tidak punya banyak waktu lagi sekarang. Jika dia gagal membunuh ketiga pelayan dewa ini selama masa pemulihan, dia akan dipukuli setelah waktunya habis. Melihat Sander Ye datang sambil membawa pedang, pelayan Dewa Pei menyipitkan matanya dan hendak menyerang. Tetapi pada saat ini, Lord Zuo tiba-tiba berteriak, "Bertahan! Bertahan!" Saat suara itu jatuh, ribuan kekuatan tiba-tiba menyapu lapangan dan langsung menuju ke arah Sander Ye. Penjaga negara Qi. Meskipun tidak ada orang kuat di alam leluhur dewa di antara para penjaga negara Qi ini, tetapi ketika mereka menyerang bersama-sama dan ribuan pasukan berkumpul menjadi satu, tekanan yang kuat itu seperti aliran deras yang mengamuk. Seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia hingga berkeping-keping. Kekuatannya tidak lebih lemah dari alam leluhur dewa. Menghadapi kekuatan dahsyat ini, Sander Ye tidak mundur melainkan maju dan menebas dengan pedangnya. Jelek. Kekuatan dahsyat itu dihancurkan oleh pedangnya. Tak terhentikan. Melihat pemandangan ini, wajah Lord Zuo tiba-tiba menjadi gelap. Dia mendapati bahwa pedang Ye Sander Ye benar-benar di luar standar. Benda ilahi apapun akan hancur seketika saat bersentuhan dengan pedang ini. Bahkan dengan kekuatan orang kuat di alam leluhur dewa, pedang ini dapat dengan mudah mematahkannya. Kecuali kekuatannya jauh lebih besar dari Sander Ye. Jika tidak, Sander Ye akan menjadi tak terkalahkan dengan pedang ini. Lord Zuo berbalik dan menatap pelayan Dewa Pei. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, Sander Ye ini memegang pedang dewa. Aku khawatir kita tidak dapat melakukan apapun padanya. Mengapa kita tidak menyingkir saja untuk saat ini?" Pelayan Dewa Pei melirik Lord Zuo dan berkata, "Tidak perlu." Lord Zuo sedikit terkejut, lalu mengangguk. "Oke." Pelayan Dewa Pei tiba-tiba berkata, "Ini akan memakan sedikit waktu." Lord Zuo melirik pelayan Dewa Pei dan mengangguk. "Aku mengerti." Tepat saat dia selesai berbicara, suara pedang tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Dan kemudian Sander Ye mengayunkan pedangnya langsung ke arah sekelompok pengawal negara Qi. Ekspresi Lord Zuo sedikit berubah. Dan dia berkata tergesa-gesa, "Tahan." Di kejauhan,
Ribuan penjaga negara Qi tiba-tiba terbang ke langit dan menyerang Sander Ye. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit. Dan saat berikutnya, matanya tiba-tiba berubah menjadi lautan darah. Garis keturunan diaktifkan. Saat garis keturunan iblis gila itu diaktifkan, aura Sander Ye tiba-tiba melonjak. Hanya dengan satu pedang, selusin orang kuat dari pengawal negara Qi terbunuh di tempat. Pada saat yang sama, darah mereka langsung diserap olehnya. Melihat bahwa Sander Ye juga memiliki garis keturunan yang aneh ini, semua orang di lapangan terkejut. Mereka baru saja menyaksikan kengerian kekuatan garis keturunan ini pada Angel Ye. Dan sekarang, hadir satu lagi. Setelah Sander Ye membunuh lebih dari selusin penjaga negara Qi dengan satu pedang, dia tidak berhenti. Sebaliknya, tubuhnya bergetar dan bergegas menuju penjaga negara Qi yang tersisa. Pada saat ini, dia memegang pedang King Xuan dan pedang Yi sendiri. Dengan garis keturunan iblis gila, dapat dikatakan bahwa dia berada pada kekuatan tempur terkuatnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari selusin penjaga negara Qi tewas di tempat. Melihat kejadian ini, raut wajah Lour Zuo tiba-tiba berubah. Semua penjaga negara Qi ini dibina dengan saksama oleh keluarga Zuo-nya. Membina masing-masing penjaga membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan sekarang, lebih dari 30 dari mereka tewas dalam waktu singkat. Hatinya berdarah. Tetapi, orang-orang kuat benua Wuta di sekitar tidak berniat membantu. Bagi mereka, akan lebih baik jika semua penjaga negara Qi dimusnahkan. Menarik, melihat beberapa pengawal negara Qi terbunuh oleh Sander Ye, Lour Zuo buru-buru memerintahkan mereka untuk mundur. Setelah mendengar perintah Lour Zuo, para pengawal negara Qi segera mundur tanpa ragu-ragu, menghadapi Ye Sander Ye di depan mereka. Mereka juga sangat takut. Siapapun yang menghadapi Sander Ye pasti akan mati. Kekuatan pedang dan darah itu sungguh mengerikan. Sander Ye tidak mengejar para penjaga negara Qi. Dia menoleh lagi dan menatap pelayan Dewa Pei. Pelayan Dewa Pei tiba-tiba berkata, "Alam leluhur dewa, serang bersama." Para leluhur dewa bertindak bersama-sama. Setelah berkata demikian, dia dan pelayan Dewa Yin di sampingnya bergegas keluar. Setelah mendengar perkataan pelayan Dewa Pei, Lour Zuo ragu sejenak lalu bergegas menuju Sander Ye. Humo di sisi lain juga bergegas keluar setelah ragu sejenak. Saat ini, mereka tidak berani menolak pelayan Dewa Pei. Ketika 4 prajurit alam leluhur dewa yang kuat menyerang bersama, seberapa mengerikankah kekuatan itu? Keempat aura kuat itu berkumpul bersama dan langsung memaksa Sander Ye mundur ribuan kaki. Begitu dia berhenti, keempat alam leluhur dewa yang kuat itu kembali menyerbu ke arahnya. Bang! Terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Lalu Sander Ye terlempar lagi. 4 lawan 1. Saat ini, tidak ada seorang pun yang peduli dengan masalah ini lagi. Tidak jauh dari sana, saat Angel Ye melihat Sander Ye sedang dikepung, dia tidak lagi peduli dengan Zala di sampingnya dan bergegas maju dengan tombak di tangannya. Zala duduk bersila. Dia perlahan menutup matanya yang merah. Dan di dalam tubuhnya, garis keturunan iblis gila itu mendidih seperti air mendidih. Zala dengan rakus menyerap garis keturunan iblis gila yang baru saja diserapnya dari Angel Ye. Di sisi lain, ketika Angel Ye bergabung ke medan perang, situasinya langsung berbalik. Bang! Tembakan Angel Ye langsung memukul mundur Lour Zuo. Dan begitu dia berhenti, sebuah tombak panjang datang ke arahnya bagai guntur. Wajah Lour Zuo berubah sedikit dan dia melancarkan pukulan. Bang! Lour Zuo mundur dengan keras lagi. Tetapi Angel Ye tidak terus menyerangnya, melainkan melepaskan tembakan ke arah Humo yang tengah mengepung Sander Ye tidak jauh darinya. Bang!
Cahaya tombak berwarna merah darah menyapu. Dan Humo langsung terlempar ke belakang hampir 1000 kaki. Setelah Humo berhenti, dia melihat tangan kanannya yang retak dan sedikit terkejut. Kekuatan kakak beradik ini benar-benar tidak normal. Dan masing-masing lebih jahat daripada yang lain. Pada saat ini, dia cukup penasaran dan waspada terhadap kekuatan di belakang Thunder Ye dan Angel Ye. Fakta bahwa mereka dapat menumbuhkan dua orang jenius yang mengerikan seperti itu jelas bukan kekuatan biasa. Mereka pasti memiliki setidaknya 3 orang kuat di atas alam leluhur dewa. Memikirkan hal itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih buruk. Di atas alam leluhur dewa, meskipun dia takut, dia tidak punya jalan keluar saat ini. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak jauh dari sana, setelah berkurang 2 leluhur dewa yang kuat, tekanan Thunder Ye tiba-tiba berkurang banyak. Dengan kekuatan darah dan berkah pedang King Xuan, dia dapat sepenuhnya melawan 2 leluhur dewa. Dan bahkan menekan 2 leluhur dewa, tetapi masih sangat sulit untuk membunuh mereka. Karena pelayan Dewa Pei dan pelayan Dewa Yin telah belajar menjadi pintar sekarang. Mereka tidak melawannya secara langsung, tetapi hanya menundanya. Pihak lain mengulur waktu gelap. Mungkinkah pihak lain memiliki bala bantuan? Itu benar. Masih ada 1 pelayan dewa yang belum muncul. Memikirkan hal ini, ekspresi Thunder Ye tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Dia menoleh untuk melihat Zala. Dan melihat Zala duduk di sana menyerap garis keturunan iblis gila itu. Alisnya langsung berkerut. Mungkinkah gadis ini benar-benar kerabatnya? Zala adalah satu-satunya orang yang pernah dilihatnya yang dapat melahap garis keturunan iblis gila dengan cara seperti ini. Tanpa berpikir panjang, Thunder Ye mengalihkan pandangannya. Dia menoleh ke arah pelayan Dewa Pei dan pelayan Dewa Yin. Saat berikutnya, garis keturunan fana di tubuhnya mulai mengalir deras. 2 jenis kekuatan darah. Saat kekuatan garis keturunan fana muncul, aura Thunder Ye kembali bergejolak liar. Melihat pemandangan ini, pelayan Dewa Pei dan pelayan Dewa Yin yang tidak jauh tiba-tiba menjadi muram. Bukan hanya mereka berdua saja. Orang-orang di sekitar mereka pun ikut kebingungan saat itu. Garis keturunan yang lain. Lagi pula, garis keturunan ini tidak lebih lemah dari yang pertama. Pelayan Dewa Yin menatap Thunder Ye. Aku tidak percaya leluhurmu memiliki begitu banyak orang hebat. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan bergegas menuju Thunder Ye. Di sampingnya, pelayan Dewa Pei juga bergegas mendekat. Melihat 2 pelayan dewa yang berlari ke arahnya, Thunder Ye memasang ekspresi kosong di wajahnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Bang! Saat ledakan cahaya pedang meledak, 2 pelayan dewa langsung terhempas. Pada saat ini, suara cemas pagoda kecil tiba-tiba terdengar di benak Thunder Ye. Cepat! Waktunya sudah habis. Waktunya telah tiba. Thunder Ye berubah menjadi cahaya pedang dan menyerbu ke arah 2 pelayan dewa itu. Tetapi 2 pelayan dewa itu tidak memilih untuk melawan Thunder Ye secara langsung dan berulang kali mundur. Jika Thunder Ye tidak memiliki pedang, mereka berdua tidak akan takut sama sekali. Tetapi dengan pedang, mereka tidak berani melawannya secara langsung. Jika mereka maju, mereka akan mati atau terluka. Bagi mereka, itu hanya membutuhkan sedikit waktu. Tetapi Thunder Ye tidak bisa menunda lagi. Begitu waktunya habis dan kultivasinya telah disegel. Sama sekali tidak mungkin kakaknya dapat menghentikan 4 prajurit alam leluhur dewa yang kuat di depannya. Dia tidak bisa membiarkan ayah dan bibi mengurus semuanya. Kan? Lagi pula, dia punya kesepakatan dengan bibi kali ini. Memikirkan hal ini, niat membunuh Thunder Ye meningkat.
Dan garis keturunan iblis gila serta garis keturunan fana di tubuhnya mulai mendidih lagi. Dia menatap pelayan Dewa Pei. Dan dia terbang dengan pedangnya. Untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dia langsung memilih untuk membakar tubuhnya. Pedang terhebat. Kekuatan dua garis keturunan dan berkah pedang King Xuan. Di kejauhan. Pelayan Dewa Pei melihat Sander Ye datang ke arahnya sambil membawa pedang. Awalnya dia ingin mundur lagi. Tetapi seolah merasakan sesuatu. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia tidak menghindar. Tetapi membiarkan pedang Sander Ye menusuk alisnya. Sander Ye tercengang. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini. Sander Ye sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Dia melihat 3 cahaya ilahi jatuh langsung dari kedalaman galaksi. Jurus menembus galaksil. 3 cahaya ilahi jatuh langsung ke dalam kekosongan ruang dan waktu ini. Hanya dalam sekejap. 3 tekanan mengerikan langsung merasuki seluruh kekosongan ruang dan waktu. Di bawah 3 tekanan ini. Semua orang di lapangan merasa terengah-engah. Bahkan Lord Zuo dan Humo. Semua orang terkejut. Sander Ye melihat 3 cahaya suci itu perlahan menghilang. Kemudian, 3 orang perlahan keluar. Pelayan Dewa Pei. Pelayan Dewa Yin. Pelayan Dewa Yu. Di belakang 3 pelayan dewa. Seberkas cahaya ilahi muncul. Menguasai segalanya. Pada saat ini. Semua orang di lapangan tiba-tiba menyadari. Inilah tubuh asli. Seluruh kekosongan waktu dan ruang itu sunyi senyap. Bersambung.